Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai. Alhamdulillah, yang mobil khusus yang kita muliakan orang tua kita, Bapak RT kita, Bapak Imam Suyuti, kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya, kemarin katanya kakinya sakit, ya, jadi gerak juga susah, kita doain biar sehat terus, ya, sehingga bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak, khususnya di RT kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita malam ini masih dalam kajian fikih dalam kitab Safinatun Najah. Terakhir kita membahas tentang syarat berjamaah yang ketujuh. Kemarin sudah jelas bahwasannya, kita ulang ya secara singkat. Syarat jamaah yang ketujuh an yajtami'a fi masjidin au fi 300 dhira'in taqriban. Imam dan makmum harus kumpul, ya, kumpul bersama di masjid. Kalau kumpulnya di masjid, ini tidak peduli berapa jarak imam sama makmum. Imamnya di mihrab, makmumnya di ujung bagian belakang dan gak ada jamaah lain, dia doang berdua. Yang penting makmum mengetahui pergerakan imam, perpindahan imam, baik dengan melihat atau mendengar suara, dan juga kalau disuruh jalan ke imam bisa sampai, artinya nggak ada jalan penutup. Kalau tertutup sama tembok, nggak ada jalan, nggak ada akses ke imam, nggak sah. Tapi kalau bisa jalan ke imam, walaupun seandainya jalannya itu sampai membelakangi kiblat, tapi masih dalam masjid, nggak masalah. Ya, imam di bawah, makmum di atas. Untuk sampai ke imam kan tangganya di dalam masjid nih. Turun, belok, gini, belok lagi. Nah, berarti kan membelakangi kiblat. Sah nggak? Nggak masalah. Yang penting sama-sama di masjid. Ya deh. Tapi untuk dapat pahala jamaah, kemarin ingat disyaratkan jarak kaki imam dengan kaki makmum tidak melebihi 3 ziro. Lebih dari 3 ziro tanpa uzur maka tidak dapat pahala jamaah walaupun sholat jamaahnya sah. Arti sah di sini nggak wajib ngulangin sholat. Jelas? 3 ziro itu kurang lebih 1,5 meter. 1 ziro kurang lebih 50 cm. Jadi 3 ziro 150 cm, kurang lebih 1,5 meter. Paling jauh jarak kakinya antara imam dengan makmum, atau imam dengan makmum dengan makmum yang di depannya. Kalau kita sholat berjamaah, ya, berbaris-baris, nah, yang paling belakang itu kakinya tidak boleh lebih dari 3 ziro dari kaki makmum yang di depannya, gitu ya, untuk dapat pahala jamaah. Kalau di luar masjid, nah ingat, kalau di luar masjid disyaratkan antara imam sama makmum jaraknya tidak boleh lebih dari 300 ziro kira-kira. Berarti kurang lebih 150 meter. Kita rumahnya hadap-hadapan. Ini rumah saya, ini rumah Pak Imam, ini jalan raya. Mau jamaah malas banget jalan. Saya telepon, Pak Imam, udah sholat belum? Belum, Ustaz. Sholat jamaah yuk. Yaudah sini. Malas banget nih. Jalanan lagi rame. Ya. Nyebrangnya malas. Jadi gimana? Udah buka pintu, saya buka pintu, Pak Imam buka pintu. Buka pintu, krek. Saya buka krek. Saya di sini, Pak Imam di sini. Jamaah tuh dia dihalang-halangin sama jalan raya. Mobil lewat, motor lewat, bajai lewat. Boleh nggak? Lihat, dari imam ke makmum nyampe nggak 300 ziro? Kalau kurang dari 300 ziro masih sah jamaahnya. Dengan syarat makmum bisa mengetahui pergerakan imam dan perpindahan imam, dan juga kalau disuruh jalan nyampe ke imam bisa sampai, dengan syarat lagi tanpa membelakangi arah kiblat. Kalau di masjid nggak ada syarat, yang penting sama-sama di masjid selama bisa sampai ke imam. Mau muter-muter, mau belok-belok, terserah. Membelakangi arah kiblat nggak masalah. Tapi kalau di luar masjid syaratnya untuk nyampe ke imam itu harus ada akses, ya,
dan tidak boleh berbelok-belok. Kalau belok-belok nggak masalah, tapi tidak boleh membelakangi arah kiblat. Kalau misalnya jalannya ke sini, ini Pak Imam di sini, saya di sini, aksesnya jalan raya, lewat doang kan bisa, nggak masalah. Ya, kalau misalnya Pak Imam di sini, ini jalanan nih, imam di sini, ya, Pak Imam sebagai imam di sini, saya makmum di sini. Cuma saya bisa tahu Pak Imam ngapain karena jalan raya kan kelihatan, ya. Pak Imam dan suara kedengeran misalnya, ya. Ini saya kalau disuruh datang ke Pak Imam, otomatis saya akan begini jalannya. Boleh nggak? Nggak masalah. Yang penting tidak membelakangi arah kiblat. Beda masalahnya kalau misalnya imam di sini, ya, imam di sini, makmum di sini. Jalanannya begini untuk nyampe ke imam nih. Berarti dia otomatis membelakangi kiblat dulu. Belok. Ini nggak boleh. Ya, karena syaratnya kalau di luar masjid untuk sampai ke imam tidak boleh membelakangi arah kiblat dan tidak boleh jaraknya lebih dari 300 ziro antara imam dengan makmum atau antara makmum dengan makmum yang di depannya. Jelas nih? Ini kan samping rumah. Ya. Rumah Randu kan rumahnya. Ya. Terus ada kacanya ada Pak. Terus itu jamaah nyambung. Bisa nyambung ke ini nggak? Ini rumah Randu nih. Ya. Yang warung ini. Ya. Yang jadi masalah ini kan patokannya nih tembok sini ya. Nah, kalau rumah Randu ini jamaah kan udah keluar. Kalau yang sejalan sama ke rumah Adnan tuh nggak masalah. Yang jalan ke rumah Adnan tuh terus ke sana nggak masalah karena nyambung ya. Cuma kalau Randu dia untuk nyampe ke musola, berarti kan di luar masjid nih. Kalau nyampe ke musola, akses jalannya ada, tapi membelakangi kiblat nggak? Iya. Kalau misalnya tadi, nih, ini musola nih, ini rumah Randu, misalnya ya. Sekarang nih, kalau Randu sholat tadi, ini tembok musola sini, tembok musola. Ini pintu, ini jalanan rumah Randu sampai rumah Adnan, tembus rumahnya Safa, ya, Soleh tahu di mana, ya, karena belum jelas rumahnya itu dia. Kalau dijadikan ke situ belakangnya, ya. Nah, yang di sini nih, ya di sini sama gang sono sampai jalan raya, ini nggak masalah karena pintu di sini nyambung, di jalan raya nyambung. Yang Adnan malas juga ke sini, dari rumah aja dia nyambung nih jamaahnya. Randu di sini, Randu sholatnya di sini. Pertanyaan, untuk nyampe ke imam gimana jalannya? Otomatis dia bakal putar balik, berarti dia membelakangi arah kiblat. Ini nggak sah jamaahnya. Yang nggak sahnya karena membelakangi. Karena kalau disuruh jalan sampai ke imam akan membelakangi arah kiblat. Walaupun dia tahu imam ngapain, karena speaker anak jamaah banyak di belakang. Ini kemarin pertanyaan waktu yang minggu kemarin tuh ya, kejadian waktu saya di Ben Hill begitu tuh. Ya, jadi ini majelis Ben Hill, di sini majelis, di sini rumah kosong, tapi ini tembok nih, ini jalan raya, gang sepakat di Ben Hill tuh. Jamaah bludak sampai gang. Ya. Di sini, ini tembok. Di sini mau ikut jamaah ke sini. Saya kebetulan posisi saya di sini. Saya nggak mau jamaah. Kenapa? Karena orang yang sholat di sini, kalau jamaah ke sini, untuk nyampe ke imam, posisinya dia putar balik. Nggak sah jamaahnya. Jelas? Jelas ya? Baik. Kecuali, misalnya ini rumah, ya. Di sini bikin pintu kecil. Temboknya dibikin akses pintu kecil, nyambung ke sini. Terus nggak masalah. Ya, misalnya rumah Randu nih, dibikin jalanan tembus ke rumah Randu tuh, bablas itu bablas. Yang penting ada akses jalan tanpa membelakangi arah kiblat. Ini kalau di luar masjid. Paham? Kalau salah satunya di masjid, yang lainnya di luar masjid, maka ngitung jaraknya bukan dari kaki, tapi dari bagian masjid yang paling akhir. Ini mihrab, ini teras. Ini parkiran. Parkiran bukan masjid. Kalau mihrab teras masih masjid. Berarti ngitung 300 zironya ente di sholat di sini. Bukan dari kaki imam, tapi dari akhir bagian masjid. Dari sini berapa jaraknya? Paham? Bisa juga imamnya di luar masjid, makmum di masjid. Ya. Misalnya ini teras masjid. Ini ada akses. Imam sholat di sini di luar masjid, makmum di sini. Ngitung jaraknya dari sini nih. Bukan dari kaki imam makmum di sini. Ini kan teras nih. Di sini
parkiran, imam sholat di parkiran, ngitungnya bukan dari kaki makmum tapi dari bagian masjid sini ke kaki imam. Jelas nih ya. Kalau kurang jelas ente lihat di YouTube-nya tuh yang minggu lalu ya, biar lebih paham, karena kita sudah masuk kajian berikutnya nih ya, syarat yang ke-8. Paham ya? Jangan lupa subscribe, like and share gitu ya. Abdul Hafidz Ghazali. Ini ada Instagram juga, malam ini mulai diaktifin ya. Tapi tahu bagus apa enggak? Enggak tahu, nih baru nih ya. Dulu udah sempet aktif, cuma ya handphonenya satu namanya ya, nggak bisa dua-duanya. Baik, syarat yang ke-8 ini gampang. An yanwiyal qudwah, hendaklah makmum niat qudwah, mengikuti imam. Awil jamaah, atau niat berjamaah. Contohnya gimana? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan muqtadiyan. Adaan muqtadiyan boleh, atau adaan jamaatan boleh, adaan makmuman boleh ya, adaan mu'tamman boleh, yang mana aja boleh. Intinya saya niat sholat subuh 2 rakaat mengikuti imam karena Allah, mengikuti imam. Boleh kalimatnya muqtadiyan, boleh mu'tamman, boleh makmuman, boleh jamaatan, boleh. Yang penting niat jamaah. Kalau ente tidak niat jamaah, tidak niat ngikutin imam, tapi sholatnya ngebarengin dia sampai nunggu, maka sholatnya batal. Aduh, imamnya siapa ini? Soleh. Soleh lagi. Emang apa? Kemarin bohongin gua mulu dia. Jamaah ada, gak ada, tapi nggak enak kalau nggak jamaah. Yaudah pura-pura aja, pura-pura. Ya dia sholat, tapi dia nggak jamaah, cuma kayak orang jamaah. Ini kalau sampai nunggu, kalau nggak nunggu nggak masalah. Kalau sampai nunggu, harusnya dia sudah ruku. Cuma karena imam belum ruku, dia nggak enak nih. Wah, ruku duluan kelihatan banget nih. Tunggu dulu dah. Nunggu, batal sholatnya. Jadi kalau mau jamaah harus lihat makmuman. Jelas? Ya. Kemudian yang ke-9, an yatawafaqa nazmu sholataihima. Ya, di situ sholatihima apa sholatai? Ini matanya. Hah? Enggak, maksudnya sholati apa sholatai? Ada ya-nya enggak? Sholatihima. Di sebagai nuswah sholatai-hima. An yatawafaqa, hendaklah sama atau cocok ya. Nazmu sholatai-hima atau sholatihima, susunan sholat mereka berdua. Imam berarti ini ya, adik-adik jangan bercanda, Arbi jangan ngobrol ya. Imam dan makmum susunan sholatnya harus sama, walaupun jumlah rakaatnya berbeda, walaupun yang satu adaan, yang satu qadhaan, gak masalah, yang penting susunan sholatnya sama. Apa maksud susunan sholat? Dirinya ada, rukunya sama, sujudnya sama, ini gak masalah. Misalnya Adnan sholat asar ya, datang Soleh pengen sholat zuhur qadha, tadi kesiangan ketiduran, imamnya asar, makmumnya zuhur, boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Yang satu adaan, satu qadhaan, boleh. Atau misalnya Adnan sholat zuhur adaan, Soleh sholat zuhur qadhaan, boleh. Ini sunnah sama, jumlah rakaatnya sama. Begitu juga kalau jumlah rakaatnya berbeda. Adnan sholat subuh ya, Soleh qadha maghrib, boleh nggak? Boleh ya. Adnan sholat subuh, Soleh sholat zuhur 4 rakaat, boleh, nggak masalah. Kebalikan, Adnan sholat zuhur, Soleh sholat subuh makmum, boleh nggak? Boleh, tapi ntar cari gimana, ntar diterangin. Yang penting boleh aja. Yang nggak boleh kalau susunan sholatnya berbeda. Contoh, Adnan sholat jenazah, makmum sholat subuh, Soleh. Ini nggak sah. Kenapa? Kapan rukunya? Soleh nungguin Allahu Akbar, kok nggak ruku ya? Nungguin sampai Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar. Gimana? Jadi antara imam berdiri aja, makmum ruku, makmum sujud, ini nggak sah. Karena susunan sholat nggak sah, nggak sama, nggak cocok, nggak matching. Ya, kalau nggak matching maka nggak sah jamaahnya. Sama kayak jari jodoh, kalau nggak matching, ini jadi nggak matching. Ya, yang satu maunya A, satu maunya B, ya nggak bisa. Samain dulu keinginan. Iya, samain. Kalau nggak sama, cari yang lain banyak. Ya nggak?
Masih banyak, ya. Teman kita banyak gonta-ganti, tapi nggak bagus begitu, ya. Satu aja. Kalau belum cocok. Ya kalau belum cocok ya ganti, ya belum cocok namanya. Ya. Soalnya nggak ada cocok. Soalnya kagak jelas ya cocok apa enggak ya. Kalau randu banyak gak cocoknya. Jadi ntar bulan ini ganti fotonya, bulan depan ganti fotonya. Ini siapa lagi nih? Ya. Oh, gonta-ganti tiap bulan ganti. Ya. Jadi ada listnya, ya. List mantan ada juga itu. Ya. Jadi harus cocok. Begitu juga misalnya sholat gerhana dengan sholat subuh misalnya. Sebenarnya sama-sama 2 rakaat. Cuma yang jadi masalah dia pakai kaifiyah, pakai cara pelaksanaan yang rukunya 2 kali. Nah, kemarin tuh waktu malam Sabtu kan gerhana bulan. Nah, di Nurul Yakin sholat gerhana. Saya kebetulan jadi imam dan khutbah. Itu kaifiyah yang saya pilih 2 ruku, 2 sujud. Jadi sendiri baca Fatihah sama surah, ruku. Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi sama surah, terus ruku lagi. I'tidal baru sujud. Nah, ini kaifiyah yang saya pilih itu kemarin. Ada 3 kaifiyah. Kalau saya pilih kaifiyah yang ini, antum sholat subuh di belakang anak nggak sah. Kenapa? Karena anak rukunya 2 kali, ente sekali. Atau kebalikan, imamnya sholat subuh, makmumnya sholat gerhana. Ya, nggak sah. Kenapa? Tadi itu yang satu pengen ruku 2 kali, ternyata yang satu rukunya sekali, maka nggak sah jamaahnya, nggak cocok. Paham? Paham ya? Baik. Ustaz, kalau sekarang imamnya sholat subuh atau maghrib, makmumnya sholat zuhur, nah, subuh 2, zuhur 4, maghrib 3, zuhur 4, beda. Gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti begitu imam habis subuh salam 2 rakaat kedua, ente bangun nambah 2 rakaat. Begitu juga kalau maghrib, imamnya rakaat ketiga tasyahud akhir, begitu salam ente bangun. Jelas, ya. Nah, Ustaz, kalau kejadian begini, yang afdol makmum ketika imamnya sholat subuh, ya, sedangkan makmumnya sholat zuhur, ikut kunut nggak? Ya, kan imam kunut rakaat kedua, kita baru 2 rakaat, rakaat kedua zuhur nggak ada kunutnya, ya, ikut kunut nggak? Wal afdal mutaba'atuhu fi qunutis subhi, ikut kunut. Imam Allahumma hadina fi man had, amin aja dah, ya. Dan kalau imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat zuhur, rakaat ketiga imam kan tasyahud akhir, kita kan harusnya bangun ngikutin tasyahud akhir atau enggak? Sama, ikutin tasyahud akhir, enggak masalah. Hah? Padahal kan i'tidal rukun pendek, duduk istirahat rukun pendek. Nah, kalau imam kan subuh, kita kan enggak subuh, i'tidal kita rukun pendek. Kalau imam memang boleh panjang karena kunut. Begitu juga ketika imam tasyahud akhir, kita kan duduk istirahat pendek, nggak boleh lama-lama. Ini gimana? Gara-gara ngikutin imam, i'tidal kedua kita jadi lama, duduk istirahat kita jadi lama. Nggak masalah, nggak masalah. Ya, dimaafkan katanya. Faghfir lahu, dimaafkan. Kenapa? Li ajlil mutaba'ah, karena memang saat itu dia ngikutin imam. Jelas nih? Ya. Ustaz, kalau saya mufaraqah gimana Ustaz? Ya. Kalau dia mufaraqah boleh enggak? Boleh. Ya, dan mufaraqah seperti ini, ya, idza syaghala imam bi imam ra'atan lam mithla salatihi. Wal mufaraqah huna li'udhrin fala yafutu biha fadilatul jamaah. Bentar. Baik, jadi kalau pilihannya yang afdal ngikutin imam. Tapi kalau kita mufaraqah boleh enggak? Boleh-boleh saja. Ya, emang sebenarnya sih ente kan dari awal mungkin nggak tahu, bisa enggak ya. Ente pikir imam si Adnan lagi qada subuh, soleh, dan qada subuh di waktu maghrib atau di waktu zuhur. Soleh pikir dia kan sholat, ya, zuhur, pikiran soleh. Tahu-tahu kok 3 rakaat ya. Nah, kan nggak tahu jadinya. Nah, ini gimana pilihannya? Ente boleh ngikutin, ya, atau boleh mufaraqah, memisahkan diri. Kalau mufaraqah hilang nggak pahala jamaahnya? Nggak hilang. Karena mufaraqahnya dengan uzur. Jelas nih? Ya. Baik. Ini kalau imamnya sholat subuh atau maghrib, makmumnya lebih banyak sholat asar, sholat zuhur, sholat isya. Ya. Nah, kebalikan kalau imam sholat zuhur, makmum sholat subuh atau sholat maghrib. Nah, kebalikan sekarang.
imamnya belum rapi, makmumnya udah rapi. Ya, imam 4 rakaat, makmum 2 rakaat subuh. Begitu imam tasyahud awal selesai, kan dia diri. Sedangkan makmum sholat subuh. Waduh, saya gimana Ustadz? Makmum ya, yang afdal itu katanya nungguin imam di tasyahud akhir. Jadi biarin imam naik, dia rakaat ketiga, biarin aja, ente tasyahud aja. Ustadz, saya udah rapi bacaannya, baca doa aja udah. Apa yang bisa baca? Yang penting bahasa Arab, baca doa. Sampai imam tasyahud akhir, dia salam, kita salam setelah imam. Paham? Boleh, jadinya nggak masalah. Ya. Baik. Kenapa nggak harus mufaraqah Ustaz? Tetap yang afdal itu nunggu, karena tasyahud akhir memang rukun yang tawil, rukun panjang. Boleh ente tasyahud akhir lama, boleh, nggak masalah. Ya. Jadi nggak harus mufaraqah. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jadi ingat, yang syarat yang ke-9, susunan sholat imam dan makmum harus matching, harus cocok. Kalau nggak cocok, ya maka tidak sah jamaahnya. Ya, tapi kalau cocok sah jamaahnya walaupun beda jumlah rakaat dan beda jenis adaan dan qadaan, nggak masalah. Ya, walaupun nama sholatnya beda-beda tadi itu, satu subuh, satu asar, satu zuhur, satu isya, satu zuhur, nggak masalah. Yang penting susunan sah sama, walaupun jumlah rakaat berbeda. Jelas? Jelas. Kemudian syarat yang ke-10, an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. An la yukhalifahu, hendaklah makmum tidak berbeda dengan imamnya fi sunnatin, dalam saat mengerjakan satu sunnah, fahishatil mukhalafah, yang sangat jelas kelihatan perbedaannya. Perhatiin, ini penting dan banyak yang nggak tahu. Ini harus konsentrasi, ya. Pikir-pikir dengan serius. Tinggalkan ngobrol, tinggalkan ngedabrus, karena ini ada pembagian 4. Perhatiin, ya. Adik-adik tahan napas, tahan kentut, jangan keluar apa-apa, ya. Yang pertama, sunnah itu ada yang jenisnya jadi gini. Dalam sholat kita wajib mengikuti imam. Ya kan, kita jamaah wajib ngikutin imam dalam rukun ataupun dalam sunnah, ngikutin imam. Kalau rukun jelas wajib tanpa ada perbedaan, tapi kalau sunnah ada pembagiannya, jenis-jenis sunnahnya berbeda-beda. Yang pertama, wajib ngikutin imam fi'lan wa tarkan. Fi'lan wa tarkan, wajib ngikutin imam fi'lan. Apa arti fi'lan? Mengerjakan. Tarkan, meninggalkan. Artinya kalau imam mengerjakan, makmum wajib ngerjain. Kalau imam ninggalin, makmum wajib ninggalin. Paham nih? Ulangin ya. Jenis sunnah yang pertama yang wajib diikutin makmum dari imamnya, wajib ngikutin fi'lan wa tarkan. Apa fi'lan? Mengerjakan. Apa tarkan? Meninggalkan. Artinya kalau imam mengerjakan, makmum wajib mengerjakan. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Apa contohnya? Sujud atau sajdatut tilawah. Sujud tilawah. Kalau imam baca ayat wasjud waqtarib, sunnahnya ngapain? Sujud tilawah. Imam sujud, Allahu Akbar. Ente jangan coba-coba beda sama imam. Ogah, malas ah. Nunggu sini aja, batal sholat ente. Karena ini termasuk sunnah yang kalau imam mengerjakan, makmum wajib ngerjain. Tapi kalau imam meninggalkan, wasjud waqtarib, harusnya kan sunnah sujud sahwi sunnahnya nih. Dia langsung ruku, Allahu Akbar. Kata Soleh, deh, imam sujud tilawah ditinggalin, gua sujud sendirian aja dah. Makmum sujud sendirian, Allahu Akbar. Gimana hukumnya? Batal sholatnya. Kenapa? Karena syarat jamaah, makmum tidak boleh berbeda dari imamnya dalam mengerjakan sunnah yang sangat kelihatan perbedaannya.
kelihatan banget. Imam sujud, ente diri, kan kelihatan banget ini. Imam ruku, ente sujud, ini kelihatan banget. Berarti bahasa kita songong tuh makmum. Makmum songong, batal jamaahnya. Nah, sama imam jangan songong, apalagi Pak Imam. Dan jadi imam, oh double. Udah imam namanya, jadi imam lagi. Songongnya double nanti kalau nggak ngikutin dia. Ya. RT lagi, udah habis-habisan dah. Ya. Kacau udah. Kualat udah kualat. Ya, sama Pak Imam. Ya. Udah gitu imamnya Imam Suyuti. Oh, ulama besar. Insyaallah, bukan imam sembarangan, Imam Suyuti. Waduh, ya. Kacau dah. Nih, jadi ingat-ingat nih. Jenis sunnah yang pertama dalam mengikuti imam, sunnah mengikuti fi'lan watarkan. Apa contohnya? Sujud tilawah. Yang kedua, ada sunnah yang jenisnya fi'lan la tarkan. Fi'lan la tarkan. Apa fi'lan? Mengerjakan. Apa tarkan? Meninggalkan. Tapi ini nomor 2 beda. Fi'lan la adalahnya. Fi'lan la tarkan. Paham ini? Kalau imam mengerjakan, maka makmum wajib ngerjain. Fi'lan. Kalau imam ngerjain, makmum wajib ngerjain. La tarkan. Tidak kalau imam meninggalkan. Maksudnya kalau imam meninggalkan, makmum gak wajib ngikutin meninggalkan. Boleh mengerjakan. Contohnya apa? Sujud sahwi. Kalau imam tadi nggak kunut terus dia sujud sahwi, ente wajib sujud sahwi. Walaupun ente tadi mungkin sempat kunut sendirian. Ya, kan kunut minimal ada sana, ada doa. Ya, doa wasana, doa sama pujian. Misalnya ente kunut pendek. Allahumma ghfirli ya ghafur. Cukup nggak kunut? Cukup. Imamnya nggak kunut, ente kunut, tapi imam sujud sahwi. Ente jangan coba-coba. Saya mah kagak salah. Orang tadi saya udah kunut, ente aja sendirian, Mam. Ya, batal ente begitu. Imam sujud, Allahu Akbar, ente diam aja. Bodoh. Ya, gimana hukumnya? Batal. Karena sujud sahwi termasuk sunnah fi'lan yang kalau imam ngerjain, makmum wajib ngerjain. Tapi la tarkan. Kalau imam tadi nggak kunut, terus nggak sujud sahwi, apakah saya harus nggak sujud sahwi, Ustaz? Enggak. Boleh ente sujud sahwi. Kapan? Kalau imam sudah salam. Ya. Imam nggak kunut, tahu-tahu langsung habis tasyahud akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sujud sahwi. Gimana? Biar aja udah. Dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita habis itu sujud sahwi. Ngapain sujud sahwi? Nambel kekurangan imam. Kalau kita juga salah. Kalau kita kunut, imamnya enggak, nambel kekurangan imam. Ini jenis sunnah yang kedua, fi'lan la tarkan. Jangan coba-coba ente kalau imam ngerjain, ente belaga nggak ngerjain, batal salat ente. Ini yang dua tadi tuh, fi'lan wa tarkan, fi'lan la tarkan. Jangan coba-coba kalau imam ngerjain, ente nggak ngerjain, ya salat ente batal. Ya. Cuma bedanya antara yang pertama sama yang kedua, kalau imam ninggalin tadi sujud tilawah, ente wajib ninggalin. Cuma yang ini kalau imam ninggalin, ya sujud sahwi, ente nggak wajib ninggalin, ente boleh ngerjain. Tapi setelah salamnya imam. Jelas? Lagi, yang ketiga. Oh, anda sampai serok ini. Minum dulu. Ji, ini kurang air gimana Ji ya? Ini manis banget. Ya. Nggak apa dah, ya. Maafin daripada nggak ada, ya. Tapi enak kok. Ya. Kalau kebanyakan nggak berasa, kalau kedikitan kemanisan. Ya. Baik, lanjut lagi. Jenis yang ketiga, ya. Ada sholat sunnah yang jenisnya tarkan la fi'lan. Tarkan la fi'lan. Apa itu Ustaz? Apa tarkan? Meninggalkan. Fi'lan mengerjakan. Tarkan la fi'lan, ingat ada la-nya nih. Kalau imam meninggalkan, maka makmum wajib meninggalkan. Kalau imam ya mengerjakan la fi'lan, makmum nggak wajib ngerjain. Makmum nggak wajib ngerjain.
Apa itu? At-tasyahhudul awal. Tasyahud awal jenis sunnah yang tarkan la fi'lan. Kalau imam nggak sujud, nggak tasyahud awal, langsung diri. Rakaat kedua nih, salat zuhur atau isya, harusnya kan at-tahiyatul barakatuh. Dia enggak, habis sujud langsung Allahu Akbar. Makmum rame, subhanallah, ya kan? Subhanallah. Nah, ingat, ini kita harus paham posisi imam. Kalau imam baru bangun dari sujud, belum mencapai batasan ruku, dia boleh balik. Tapi kalau imam sudah nyampe batasan ruku, apalagi udah sampai berdiri, maka haram bagi imam balik. Kalau dia balik, sholatnya batal. Ente kalau imam sudah diri, udah ruku atau sudah diri, jangan subhanallah lagi, ikut aja udah. Kalau ente baca subhanallah, subhanallah, imamnya aduh turun gak ya, turun gak ya, turun, batal tuh imam. Imam batal, makmum batal semua. Makanya ente jangan songong. Kalau ngingetin sih cepetan. Orang udah Allah, ente biarin. Rusak kan nih, ya. Jadi kalau misalnya begini nih, ana jadi imam nih ya, ana kan sujud nih, harusnya kan ana begini, harusnya. Tapi ana lupa. Allah. Kalau masih begini, subhanallah, balik nggak apa. Nah, tapi kalau ana udah begini, Allah, udah nyampe batasan ruku, apalagi oh akbar, subhanallah. Kita imam gimana yang benar? Cuek aja. Subhanallah, cuek aja. Ya. Tapi jangan dibalas ya, subhanallah. Oh. Ya. Atau nggak usah pakai kayak gitu. Marah-marah ya. Apalagi sampai ngomong udah nggak tahu ya. Nah ini kalau imam tidak tasyahud awal, ya, imam tidak tasyahud awal dan sudah nyampe posisi ruku atau berdiri, dia nggak boleh balik. Hatta misalnya imam sengaja, tadi kan lupa, ini sengaja nih, malas lah tasyahud awal, diri aja. Bahkan dari awal udah bilang nih pengen sholat, jamaah kita isya nih ya, ini anak kasih tahu nih, ntar rakaat kedua anak nggak mau tasyahud awal ya, malas. Kok gitu Ustaz? Iya lagi malas gimana sih? Udah ngikut aja, lu kan makmum. Ya udah dah. Nah, imam nggak tasyahud awal, sengaja bukan lupa, ya. Terus ente bilang, Ustaz Hafid ngajarin doang kata tasyahud awal, gue tasyahud awal sendirian, batal sholat ente. Ya. Belagu-lagu imam udah diri, dia at-tahiyatul barakatuh, dipikir biar bener, kagak bener, batal sholat ente. Ya, jadi gimana kalau imam ninggalin, ente wajib ninggalin. Jangan tasyahud di situ. Gak boleh, wajib ninggalin. Ya. Tapi kalau imam mengerjakan, imam tasyahud awal, ente diem aja. Ogah, males. Emang apa males? Ya kan sunnah doang gitu. Imam udah at-tahiyatul barakatuh, ente diem aja. Dia sholat tapi duduk nih, nggak boleh diri ya, nggak boleh imam duduk. Saya nggak mau, saya diri sendiri, batal tuh kalau sengaja tuh. Kalau lupa, ente lupa nih, imam dulu tasyahud awal, ente bengong, Allahu Akbar, ente merem sholatnya, Allahu Akbar. Kok pas melek, pada duduk ya, gimana nih? Balik, karena lupa. Tapi kalau ente bangun sengaja, batal. Ya, beda antara imam sama makmum. Ya. Nah tadi Ustaz, kalau imam udah nyampe diri disuruh balik batal. Sekarang saya udah diri suruh balik malah. Ente makmum. Ya, harus ngikutin nih imam. Imam beda, bukan ngikutin makmum. Dia sholat sendirian. Ya, sholat dengan gerakan dia sendiri, nggak ngikutin orang. Kalau ente makmum turun tuh. Artinya gini, kalau imam lagi baca tasyahud, kan tasyahud termasuk sunnah yang tarkan la fi'lan. Kalau imam ninggalin, makmum wajib ninggalin. Kalau imam mengerjakan, makmum tidak wajib mengerjakan. Biar kata imam at-tahiyatul barakatuh, kita diam aja dah, duduk aja diam. Ya. Pas begitu selesai sholat tanya, perasaan gue perhatiin tadi sholat gak kata sholat awal ya? Iya, emang apa? Malas gua. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya, cuma yang ada pahala sunnah aja sayang. Gitu ya. Terus kalau kejadian begitu, soleh nggak sebagai makmum nggak tasyahud awal, Adnan imam yang tasyahud awal, soleh sunnah nggak sujud sahwi? Ayo.
Jawab. Di bab sujud sahwi kemarin. Imam tasyahud awal, makmum nggak tasyahud awal. Begitu salam, sunnah nggak makmum sujud sahwi? Enggak. Yang lain? Enggak apa sunnah? Hah? Ayo, Nan. Lupa bab sujud sahwi. Kesalahan makmum yang terjadi masih dalam kondisi berjamaah sama imam tidak sunnah sujud sahwi. Kesalahannya ditanggung sama imam. Jadi Pak Imam benar. Nah, karena di imam, ya nggak usah sujud sahwi. Kenapa? Ditanggung sama Pak Imam. Gitu. Sama imam. Gitu. Jelas. Kecuali kesalahan makmum yang sudah terpisah dari imamnya. Contoh, ente sholat subuh, ikutnya di rakaat kedua. Kan rakaat kedua imam kunut, ente kan baru rakaat pertama nih, ya. Ente emang ikut-ikut aja, ya. Amin amin. Begitu dia salam, ente nambah 1 rakaat. Begitu rakaat kedua ente, harusnya ente sunnah kunut gak? Sunnah kunut, kan tadi udah tadi ikut imam. Ini kan rakaat kedua ente nih, ya. Ente sunnah kunut, ternyata ente lupa atau ente sengaja ninggalin. Sunnah nggak sujud sahwi? Sunnah sujud sahwi. Lah, kalau sunnah sujud sahwi kan dia jamaah. Iya, kesalahannya terjadi setelah dia tidak menjadi makmum. Jadi imam nggak nanggung. Dia sama imamnya sudah putus hubungan, udah break, ya udah nggak ada hubungan lagi. Nah, kalau tadi yang pertama masih dalam hubungan sama imam sama makmum, ditanggung sama imam. Sama kayak suami istri, lu selama jadi bini gua yang nafkahin. Tapi kalau cerai, jangan minta duit sama gua lu. Anak gua bayarin, lu kagak, lu gua gitu ya. Udah cerai. Sama seperti imam. Imam kalau sudah selesai sholat, ente nambah 1 rakaat berarti sudah berpisah dari imam. Kalau sudah pisah, jangan harap ditanggung kesalahan sama imam. Gitu. Jelas? Ya. Paham gak nih? Paham ya? Ini jenis sunnah yang ketiga. Tarkan la fi'lan. Terus yang keempat, jenis sunnah yang keempat yaitu mana nih? La fi'lan wala tarkan. La fi'lan wala tarkan. La fi'lan, kalau imam ngerjain, makmum gak wajib ngerjain. Wala tarkan, kalau imam ninggalin, makmum gak wajib ninggalin. Boleh ngerjain. Imam ninggalin, ya. La fi'lan, imam ngerjain, makmum diam aja. Apa itu? Kunut. Imam kunut, Allahumma hdina fiman hadait, bodoh. Wa'afina fiman afait, bodoh. Dia enggak mau nih. Emang dia enggak, ya Muhammadiyah atau Wahabi nggak mau kunut, atau mazhab Hanafi, mazhab Maliki nggak mau kunut, ya. Ini gimana? Apa boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Imam kunut, makmum nggak wajib kunut. Sunnah nggak sujud sahwi makmum? Ayo jawab lagi. Imam kunut, makmum nggak kunut, sunnah nggak sujud sahwi? Enggak. Kenapa alasannya? Masih dalam waktu berjamaah, ya. Imam nggak kunut, makmum boleh nggak kunut? Boleh. Imam habis Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil asma. Kita nungguin ini kunut nih. Allahumma hadina. Tahu langsung sujud. Allahu akbar. Ya, kakak kunut. Saya kunut sebentar dah. Allahumma ighfirli ya ghafur. Baru sujud. Allahu akbar. Boleh nggak? Boleh. Karena kunut termasuk jenis sunnah yang keempat. Yang mana itu? La fi'lan wala tarkan. La fi'lan, kalau imam mengerjain, makmum gak wajib ngerjain. Wala tarkan, kalau imam ninggalin, makmum gak wajib ninggalin, boleh ngerjain. Jelas nih? Ini permasalahan dalam masalah mengikuti imam. Ya, ingat tuh, ya. Yang bikin batal, ya, tadi masalah sujud tilawah. Kalau imam sujud tilawah kita enggak, batal sholatnya. Kalau imam gak sujud tilawah, kita sujud tilawah, batal sholatnya. Yang kedua, sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, makmum gak sujud sahwi, batal sholatnya. Kalau imam gak sujud sahwi, makmum sujud sahwi setelah imam salam, boleh, bahkan sunnah, ya. Kemudian tasyahud awal. Kalau imam meninggalkan tasyahud awal, makmum ngerjain, batal sholatnya. Kalau imam ngerjain tasyahud awal, makmum diam aja, nggak batal, ya. Jadi beda hukumnya nih. Yang terakhir kunut. Kalau imam kunut, makmum nggak kunut. Imam nggak kunut, makmum kunut, batal nggak? Nggak batal. Ingat ya, tipenya beda tuh. Tarkan wa fi'lan
Apa itu? Sujud sahwi, sujud tilawah. Kemudian fi'lan la tarkan, sujud sahwi, ya. Tarkan la fi'lan, tasyahud awal. La fi'lan wala tarkan, kunut. Ini jarang yang paham ini. Di kitab Nailur Roja nggak dibahas ini secara detail begini. Ini kitab Kasyifatus Saja Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Luar biasa beliau ya, menggambarkannya secara detail. Nah, kita yang udah tahu ingat-ingat tuh, kalau perlu catat tuh. Saya aja kalau nggak nyatet lupa saya. Ini tipe sunnah yang mana ini ya gitu, ya. Jadi ingat-ingat tuh. Ya, dicatat. Baik. Nah, kalau sunnah yang tidak terlihat perbedaannya secara jelas, ini nggak batal. Misalnya gimana? Berbeda dalam duduk istirahat. Ya. Imam setelah sujud, kan sebagian diri sujud sunnah jalsatul istirahat. Duduk istirahat sebentar, seukuran kadar subhanallah. Ternyata imam langsung diri. Dari sujud nggak pakai duduk, langsung diri. Makmum duduk. Padahal imamnya nggak duduk. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Nggak terlalu kelihatan bedanya. Kan dia duduk truk terus langsung diri, jadi nggak masalah. Ya, ya, dan syukuran tumanina. Ya, atau imamnya duduk, Allahu Akbar, ente langsung Allahu Akbar, nggak pakai duduk. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena kita sunnah yang ini tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Faham? Paham ya? Baik. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jam 10 nih. Ini di imam. Ya. Mau pergi itu udah baca Fatihah cuma nggak baca surat. Ya. Imam udah baca Fatihah tapi tidak baca surah. Bagaimana Ustaz bagi seorang makmum? Ingat kemarin. Ini berarti Pak Imam pas lagi sakit. Karena udah dibahas waktu itu. Ya, kalau makmum menungguin imam baca surah. Ternyata imamnya nggak baca surah, atau baca surah tapi makmum tidak mungkin baca Fatihah karena suratnya kebanyakan pendek. Maka makmum diwajib, kalau dia makmum ini ya, kalau dia makmum muafik, sebenarnya dia bisa baca Fatihah kalau barengin imam, cuma dia nggak tahu imam nggak baca surah. Ya, tiba-tiba imam langsung ruku atau baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nah, kita gimana baca Fatihahnya? Ini gimana hukumnya? Kalau dia makmum muafik, maka dia wajib menyempurnakan bacaan Fatihah dan dikasih keringanan, dikasih waktu tenggang sampai imam mengerjakan 3 rukun yang panjang. Apa itu 3 rukun panjang? Ruku dan 2 sujud. Maksudnya gimana? Sebelum imam bangun dari sujud kedua, makmum harus sudah selesai baca Fatihah dan sudah ruku. Kalau baca Fatihah selesai tapi belum ruku, imam sudah bangun dari sujud kedua, Allah, kita baru ruku, batal sholatnya. Jadi dikasih masa tenggang itu sampai 3 rukun yang panjang. Pokoknya intinya sebelum imam bangun dari sujud kedua, makmum harus sudah menyelesaikan bacaan Fatihah dan harus sudah ruku. Jadi nanti dia nyusul imam. Imam diri nih, Allah, atau imam tasyahud awal, kita jalan sendiri. Allahu Akbar. Ya Allah, Allah. Yang penting nyusul imam. Jelas ya? Ada lagi? Ayo. Jadi saya nanya lagi masalah itu lain. Umumnya kan perempuan main. Ya. Kan nggak sholat itu seminggu. Kita gantinya pas namanya sholat lohor sampai itu. Gantinya pas sholat lohor atau sholat. Baik. Jelas pertanyaannya. Kalau perempuan men, ente tahu nggak men? Ya, itu singkatan dari menstruasi. Jangan ente artikan men bahasa Inggris, men. Kalau perempuan men, berarti laki-laki dong Ustaz. Enggak, orang perempuan dibilang masa laki-laki. Perempuan menstruasi atau haid. Ya. Nah, kalau dia selesai haid, kan dia wajib qadha sholat. Qadhanya itu Ustaz, apakah zuhur harus di waktu zuhur, asar di waktu asar, atau gimana Ustaz? Bebas. Qadha sholat fardu boleh kapan saja. Misalnya Ustadz, saya sempatnya tuh kosongnya jam 8 sampai jam 10 tuh Ustadz. Ya, boleh nggak saya qadha subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Boleh nggak? Boleh. Atau di tiap sholat, zuhur udah, zuhur lagi, asar udah, asar lagi, boleh. Atau di waktu sholat yang lain, subuh, habis itu qadha isya, zuhur, habis itu qadha subuh, nggak masalah, boleh.
bebas. Yang penting pokoknya di qadha. Cuma masalahnya itu bukan men ya. Kalau puasa maaf. Sebentar. Kalau men nggak wajib qadha lah. Ya, kalau men kan wajib qadha. Kecuali gini, kan perempuan kalau men emang nggak boleh sholat, nggak wajib qadha. Maaf, saya tangin. Nggak usah. Jadi gini, kalau puasa wajib qadha, tapi sholat nggak wajib qadha. Ini permasalahan kalau nggak cuma perempuan, laki-laki dan perempuan yang dulu pernah nggak sholat misalnya. Ya, bukan karena men nih. Kalau men nggak boleh di qadha, dan kalau di qadha hukumnya haram dan tidak sah, malah haram dan tidak sah. Jadi itu sebenarnya keringanan buat perempuan. Ya, kalau kita kan laki-laki nggak ada liburnya, dia ada libur. Ya, dia ada liburnya. Nah, kalau seandainya sudah bersih atau setelah nifas, maka nggak wajib qadha sholat, bahkan tidak boleh dan tidak sah, haram dan tidak sah. Jadi udah, itu libur, namanya libur. Ya, nggak usah qadha sholat. Cuma yang jadi sering permasalahan, banyak perempuan perhatiin nih yang belakang nih, banyak yang nggak tahu masalah zawalul mani dan turul mani. Apa itu zawalul mani, turul mani? Contoh, ente ini perempuan nih, kita nggak mikirin juga nggak apa, cuma biar paham, kan nanti punya istri, punya anak perempuan, misalnya bunda nih, istri saya nih, zuhur dia nggak haid, masuk waktu zuhur jam 12, dia belum sholat karena lagi gambar baju, ya, lagi bikin desain terbaru mau dijual, ya, dengan nama Al Jazeera, ya, harganya 370.000 gitu misalnya, ya. Kemurahan, jangan, 850.000 misalnya satu set, ya. Bun, sholat dulu bun, tanggung bang, lagi gambar, ntar jam 1. Sebelum jam 1 keluar darah haid, ya, berarti dia belum sempat sholat, padahal tadi waktu zuhur sudah dapat kewajiban sholat. Ini gimana Ustadz? Nanti kalau sudah berhenti haidnya, itu zuhur wajib diqadha. Jangan dilupain itu, ya. Dek, yang kemarin qadha kan haid, ya haid kan dapat waktu untuk kita mengerjakan sholat. Sebenarnya bisa sholat kalau langsung sholat tuh sempet, cuma karena entar dulu, jadi ya ketinggalan, keburu haid. Gimana? Wajib diqadha tuh sholat. Ini seperempuan perhatiin tuh. Jadi kalau emang kalau emang masuk waktu sholat nggak langsung sholat, tapi tiba-tiba setelah itu haid, wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan. Ya, itu masalah beda. Kalau tadi kan lagi haid emang nggak wajib sholat dan nggak wajib diqadha, nggak boleh makan. Ya. Masalah berikutnya, kalau perempuan hilang haidnya, pertama dia haid, ya, lalu haid udah 7 hari, ketika asar, di akhir sholat asar, ya, bentar lagi maghrib, misalnya maghrib kurang 5 menit, ya, maghrib kurang 5 atau maghrib kurang 10 menit, darahnya berhenti. Paham? Udah suci nih, darahnya berhenti di waktu asar, maghrib kurang 10 menit misalnya. Lalu dia kan mandi, pengen sholat maghrib nih, kan mandi dulu, mandi, selesai mandi maghrib, nggak sempat sholat asar. Seandainya pun dia langsung sholat asar kan nggak bisa, harus mandi dulu karena tadi haid. Maka nih perempuan wajib mengqadha sholat asar. Perhatiin yang belakang nih, perhatiin, perempuan wajib mengqadha sholat asarnya dan sholat yang bisa dijamak dengan asarnya. Apa itu? Zuhur. Berarti perempuan wajib mengqadha sholat asar dan zuhur. Dan ini banyak perempuan yang nggak paham, dan suaminya nggak pernah ngajarin karena nggak paham juga, ya. Akhirnya tuh perempuan ninggalin sholat, dosa, masuk neraka. Nih saya udah terangin ini ke bunda, sekarang saya terangin lagi. Seandainya dia nggak ngerjain, saya udah angkat tangan. Ya Allah, saya udah ngajarin ya Allah, waktu sendirian dan di jamaah Nurul Fatah di Masjid Mushola Al Barokah. Kalau masih nggak qadha juga, saya lepas tangan. Saya udah ketemu bidadari, dia di neraka. Naudzubillah. Cuma mudah-mudahan masuk surga. Ya, perempuan itu tanggung jawab kita, istri kita itu. Ajarin tuh masalah begitu. Kalau perlu ya resehin biar dia ingat qadha. Iya. Ingat qadha. Iya. Reseh mati. Biarin reseh. Yang penting dia tahu hukumnya. Dan banyak perempuan nih nggak tahu, dipikir yang wajib diqadha asar doang. Padahal zuhur juga wajib diqadha. Kenapa alasan kata para ulama? Karena zuhur bisa dijamak dengan asar. Jadi yang sholat bisa dijamak gitu. Ya. Kalau misalnya berhentinya di waktu isya,
pengen subuh, berhenti, ya. Lalu dia mandi, begitu selesai mandi mau sholat isya, udah subuh, maka wajib qadha isya dengan maghrib. Tapi beda kalau subuh, bentar lagi zuhur, kan tehet nih, bentar lagi zuhur, begitu zuhur 10 kurang 5 menit berhenti darahnya, dia mandi, begitu mandi mau sholat subuh, ya kan udah habis waktunya. Nggak usah nunggu zuhur ya, terbit matahari, terbit matahari nih. Kan subuh sampai terbit matahari, 5 menit lagi terbit matahari, darahnya berhenti, lalu dia mandi, begitu mandi matahari terbit, maka dia wajib mengqadha sholat subuh. Isya wajib isya? Nggak wajib. Kenapa? Karena isya tidak bisa dijamak dengan subuh. Ini masalah. Paham nih? Ini yang perempuan perhatiin nih. Karena kalian yang haid, kita mah kagak. Kita mah bodo amat sebenarnya. Ya, cuma karena kita suami, ya mau nggak mau nerangin. Makanya jadi suami yang pintar agama. Jadi paham, bisa nerangin istri. Kalau istri nanya, "Bang, saya haid, nih qadha apa enggak? Bang, saya ini ya udah suci apa enggak? Bang, masa di antara darah haid hukumnya suci apa enggak?" Ini harus paham, ya. Di kitab Fathul Mu'in, kalau pernah ngaji Fathul Mu'in, itu nggak ada pembahasan haid, ya. Ketika Imam Abdul Aziz Al-Malibari tanya pengarang kitabnya, "Syekh, Imam, kenapa antum nggak mencantumkan bab haid dalam kitab karangan antum?" Fathul Mu'in kitab fenomenal, luar biasa, bagus, dihasyiahkan oleh yang talibin, ya. Kata pengarangnya, laki-laki nggak haid, ya, tapi kan perempuan haid. Ya, perempuan nggak pernah nanya, ya. Dia lebih tahu dengan urusan haidnya. Zaman dulu, perempuan zaman dulu ngerti ilmu agama, ngerti masalah haid, jadi nggak usah diterangin, dia lebih tahu dah dibanding kita kapan darah berhenti kapan enggak. Cuma zaman dulu, sekarang boro-boro perempuan gak tahu, laki nggak tahu, ya. Jadi perlu ngaji masalah bab haid walaupun kita nggak haid. Bisa dimaafkan. Apa? Bisa dimaafkan. Lakinya nggak tahu, perempuannya nggak. Bisa nggak Ustadz dimaafkan dalam syariat? Lakinya nggak tahu hukum, perempuannya nggak tahu hukum, dimaafkan nggak? Tergantung. Kalau nggak tahunya termasuk orang yang dimaafkan, misalnya baru masuk Islam, atau di kampung dia nggak ada ulama, nggak ada kiai yang bisa ngajarin, dimaafkan. Tapi kalau orang Gandaria Selatan, ya, bilang nggak tahu, nggak dimaafkan, Pak Imam. Kenapa? Kiai banyak banget, ya, ustadz banyak banget, sampai dari Legoso ke sini juga, orang Banten ke sini juga, ya. Itu kan banyak ulama-ulama masih bilang nggak tahu. Itu bukan nggak tahu, lu nggak mau ngaji. Kalau nggak mau ngaji berarti males. Kalau males, Allah nggak maafin. Dan kalau bilang sama Allah, ya Allah saya nggak tahu, ternyata emang kagak ada ustadz di situ. Ada, terus ya saya nggak ngaji, ya udah masuk neraka, masuk neraka. Nggak mau ngaji. Nah, kasihan jamaah-jamaah, ya, orang-orang yang tinggal di samping-samping musola, samping-samping masjid, samping-samping majlis taklim, tapi bilang nggak ngerti ilmu agama. Kasihan orang begitu. Kenapa? Karena nggak mau gabung dengan pengajian. Ya, ini kalau pakai speaker luar, nggak ada speaker dalam sih ya. Kalau pakai speaker luar nih, ini orang-orang khususnya Gang Mangga, Kramat Batu ngaji. Ya, kalau emang nggak cocok sama Ustadz Hafid, cari Ustadz lain, kiai lain, yang penting ngaji, jangan nggak ngaji. Biar nggak bodoh dalam urusan agama. Biarin dah marah-marah, nggak kedengeran ini, biar aja, ya. Ini ngaji, pengajian tiap minggu nggak pernah hadir, ditanya agama kagak ngerti, ya. Alasannya nggak ada ustadz. Ada ustadz tuh nggak mau datang doang ngaji, ya. Bahkan kata para ulama itu, kata Habib Salim pernah bilang, ya, ulama itu kal magnatis, ya. Ulama itu, orang alim itu seperti magnet, dia narik yang deket-deket, narik yang jauh-jauh. Ya, ada juga yang mengatakan ulama itu seperti Ka'bah. Ulama itu seperti Ka'bah. Ka'bah itu didatangi sama orang dari mana aja. Oh, Ka'bah dari segala penjuru dunia datang. Cuma orang Mekah malas ke Ka'bah, orang dekat. Dan ini gambaran ulama zaman sekarang. Ada ustadz, ada kiai di kampungnya sendiri, orang situ nggak mau ngaji, nggak mau ngaji. Dulu waktu masih di Wahyu dulu, ya, itu ada orang Wahyu ngaji, nggak ada, sebiji aja nggak ada, sebiji, nggak usah seorang, sebiji aja nggak ada, ya, nggak ada yang ngaji, yang serumah aja nggak ngaji, ya, tapi orang mana-mana ngaji. Tapi kalau ada ulama dari luar,
Datang ke masjid Istiqomah ceramah rame. Kenapa? Orang luar. Itulah gambaran ulama. Seperti Ka'bah, orang mana-mana datang ngunjungin. Cuma orang Mekah sendiri, ya Ka'bah biasa bagi mereka. Ustaz Hafid biasa. Ya. Cuma kalau ada Ustaz Fulan dari Cipete, Ustaz Fulan dari Bekasi, rame. Itulah ulama begitu. Habib Salim bilang begitu. Ya. Orang-orang talim itu begitu. Hatta orang talim Habib Salim nasihat begitu. Kita jangan terkecoh, jangan tertipu. Banyak ulama-ulama datang dari luar, padahal banyak di kampung kita sendiri orang lebih alim dari dia, lebih soleh dari dia, lebih zuhud dari dia. Tapi kita biasa-biasa aja. Ya. Terus ulamanya rugi? Ulama nggak rugi, biasa aja. Yang rugi ente. Kenapa ada orang alim gak diambil ilmunya, mumpung dia masih ada? Ente rugi. Begitu dari kampung udah nggak ada orang alim, ente bingung ngaji kemana? Mana ya? Itu. Begitu dia pergi, baru nyesel. Aduh, sepi amat, nggak ada pengajian. Dulu ada pengajian tiap minggu, ada pengajian tiap bulan. Sekarang ada pengajian sepi amat, baru lu nyesel. Tuh gitu. Ya. Pindah ke Legoso. Enggak, bukan saya, orang lain. Kalau saya mah agak biasa aja. Ya. Jelas kira-kira. Nah, ya, baik, kita tutup kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, diberikan ketaatan, kekuatan untuk berbuat taat, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.